Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengar renungan malam ini, marilah kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 403, bait pertama dan kedua, Hujan Berkat Kan Tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Puji nama Tuhan kalau pada malam hari ini kita kembali dipertemukan untuk bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang pada malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai dengan 34. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri
karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka sampai keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan menyatukan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan menaikkan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap berkat, kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada malam hari ini, kami ingin belajar dari kisah Paulus dan Silas, anak-anak Tuhan yang Tuhan pilih untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, dan mampukan kami untuk menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada malam hari ini merupakan bacaan leksionari khotbah kita pada minggu ini, yang terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai dengan 34. Kalau pada waktu khotbah minggu kemarin penekanan lebih ke bacaan Injil dari Yohanes 17 ayat 20 sampai dengan 26, maka malam hari ini saya akan mencoba mengupas lebih dalam terkait bacaan Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai dengan 34. Seperti yang sudah kita baca tadi, dikisahkan bagaimana perjalanan Paulus di Filipi ketika memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan di situ dia bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Roh tenung itu mungkin ya semacam kemampuan untuk meramalkan hal-hal ke depan begitu ya, tapi yang berasal dari kekuatan-kekuatan yang jahat. Di sini diceritakan bagaimana hamba perempuan ini dengan kemampuannya, dengan roh tenung yang dimilikinya itu ternyata menghasilkan pemasukan untuk tuan-tuannya. Hamba perempuan ini mengikuti Paulus terus-menerus dan kemudian menyatakan bahwa orang-orang ini, yang dimaksud tentu adalah Paulus ya, adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari ayat 17 ini berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahkan roh-roh jahat sekalipun, roh-roh tenung sekalipun juga menyadari, juga mengakui bahwa Paulus merupakan hamba Allah yang akan memberitakan jalan kepada keselamatan. Pernyataan ini dilakukan berulang-ulang sehingga kemudian Paulus terganggu. Dan Paulus kemudian berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Dari ayat 18 ini kita melihat bagaimana Paulus yang adalah hamba Allah dengan menggunakan nama Yesus Kristus, yang artinya dengan kekuatan Yesus Kristus berhasil mengusir roh-roh tenung,
yang ada di dalam perempuan itu. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Yesus Kristus itu lebih besar daripada kekuatan roh-roh apapun juga, termasuk roh tenung yang ada di dalam perempuan tersebut. Nah, akibatnya tuan-tuan dari perempuan ini merasa, wah ini sumber penghasilanku jadi hilang. Mereka kemudian marah dan kemudian melaporkan Paulus serta Silas kepada penguasa. Sehingga akibatnya Paulus dan Silas kemudian didera dan akhirnya dilemparkan ke dalam penjara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita melihat bahwa seringkali perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan justru membawa dampak-dampak yang tidak baik yang kita rasakan. Hal-hal baik yang kita lakukan justru ditanggapi dengan hal-hal negatif oleh orang lain. Seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas saat ini. Tetapi kalau kita lihat pada ayat-ayat berikutnya diceritakan bagaimana Paulus dan Silas tidak kemudian menjadi marah, tidak kemudian menjadi kesal, tidak kemudian menjadi menggerutu atau menghujat Tuhan karena apa yang mereka lakukan. Kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan justru mendapat respon yang negatif dari orang lain. Reaksi dari Paulus dan Silas justru adalah pada ayat yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam penderitaannya, di dalam kesengsaraannya, Paulus dan Silas tidak pernah sekalipun menghujat Tuhan. Paulus dan Silas tidak pernah sekalipun menyalahkan orang lain. Paulus dan Silas tidak pernah sekalipun menyesali kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan. Tetapi justru mereka terus berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Lalu bagaimanakah dampak dari pujian dan doa yang dinaikkan oleh Paulus dan Silas ini? Dinyatakan pada ayat yang berikutnya, ketika Paulus dan Silas berdoa memuji Tuhan di tengah malam, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi penjara itu goyah, kemudian semua pintu terbuka dan belenggu-belenggu mereka terlepas. Hal ini menunjukkan bagaimana kekuatan suatu doa itu bisa membebaskan dari penderitaan. Bagaimana doa itu memiliki kekuatan untuk memerdekakan kita dari kesengsaraan. Lalu ketika Paulus dan Silas terbebas dari belenggu-belenggu itu, kepala penjara menjadi ketakutan. Kepala penjara adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga supaya tawanannya tidak melarikan diri. Dia ketakutan dan saking ketakutannya dia hendak bunuh diri. Dia takut dia akan dihukum karena tawanan-tawanan itu lepas. Dia takut dia akan dimarahi karena dia tidak bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Tetapi ternyata kebaikan Paulus dan Silas itu berlanjut. Dia bahkan kemudian mendekati kepala penjara dan Paulus dan Silas memberitakan keselamatan yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Dari kesaksian Paulus dan Silas ini, kepala penjara dan seisi rumahnya memperoleh keselamatan karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin memang bukan rasul-rasul pilihan Tuhan, tapi kita adalah juga anak-anak Tuhan. Kita juga adalah murid-murid Tuhan. Kita memiliki kekuatan, kita memiliki kemampuan, kita memiliki Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Sehingga kalaupun kita mengalami pergumulan, kalaupun kita mengalami permasalahan,
maka kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki satu sumber kekuatan, yaitu doa dan pujian. Seberat apapun permasalahan yang kita hadapi, sekuat apapun pergumulan yang kita miliki, doa memiliki kekuatan yang lebih besar untuk menangani semuanya itu. Dan kalaupun kita mengalami penderitaan seperti Paulus dan Silas, menderita karena kebaikannya, menderita karena respon-respon negatif, respon-respon jahat dari orang lain, karena dimusuhi orang lain, karena tindakan-tindakan jahat orang lain. Saat ini Tuhan mengajarkan kita untuk kita tidak membalasnya dengan kejahatan, untuk kita tidak menghujat, untuk kita tidak menyesali kebaikan-kebaikan kita, untuk kita tidak menggerutu, untuk kita tidak marah-marah. Tapi kita diajak seperti Paulus dan Silas, terus berdoa, terus menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Karena dengan doa dan pujian itu akan membawa keselamatan, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk keselamatan bagi banyak orang yang ada di sekeliling kita. Walaupun keadaan di sekeliling kita seringkali berada di luar kemampuan kita, walaupun kondisi kita seringkali di luar kekuatan kita, tetapi doa orang benar yang dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami yakin dan percaya kami memiliki Allah yang penuh kuat dan kuasa, Allah yang mampu mengatasi segala perkara, Allah yang mampu memberikan jalan keluar atas segala permasalahan kami. Tuhan hanya menginginkan kami terus berpengharapan di dalam Engkau. Kami terus berdoa dan menaikkan puji-pujian di hadapan Engkau. Apapun juga pergumulan dan permasalahan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kami tahu doa kami besar kuasanya. Doa kami akan
akan mendatangkan mukjizat-mukjizat yang nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.